Kamu pasti sudah tahu tentang teks cerpen. Sesuai namanya, teks cerpen adalah sebuah teks yang berisi cerita pendek. Cukup simpel memang, tapi nyatanya tidak semua orang memahami kenapa disebut dengan cerita pendek. Teks cerpen disebut pendek bukan hanya dari isi yang sedikit, tetapi juga dari kuantitasnya yang sederhana. Maksudnya seperti apa? Begini, pastinya kamu pernah menonton sebuah film superhero. Sebagai contoh, di film tersebut, sang pahlawan bertemu dengan sebuah masalah, entah itu adalah musuhnya atau sebuah kejadian yang mengancam dunia. Biasanya dalam film yang rata-rata berdurasi lebih dari 1 jam itu, sang pahlawan harus menghadapi berbagai macam masalah sebelum sampai ke klimaksnya. Nah, teks cerita pendek tentunya memiliki intisari yang sama seperti film, novel, dan berbagai cerita panjang lainnya. Intinya adalah, ada sebuah karakter yang memiliki tujuan, dihadapkan dengan sebuah masalah yang menghalangi tujuannya. Inilah yang disebut dengan logline atau garis dasar cerita. Nah, setelah kamu paham dengan garis dasar cerita, hal lain yang harus diperhatikan adalah kuantitasnya. Perlu diingat, bukan berarti jumlah katanya yang sedikit, melainkan kuantitas ceritanya. Maksudnya adalah, dalam teks cerita pendek karakternya hanya sedikit, sekitar 3 orang atau bahkan 1 karakter. Selain itu, tujuan dan konfliknya hanya 1 atau bersifat tunggal sepanjang teks. Setelah kamu paham hal dasar tentang teks cerpen, kamu bisa memulai menuliskan garis dasar cerita dari teks cerita pendek yang ingin kamu buat. Contohnya adalah, Budi yang ingin pergi ke pasar, namun di perjalanan ia dihadang oleh anjing Pak Herman. Nah, setelah sudah mendapatkan garis dasar ceritanya, selanjutnya adalah mengembangkan teks cerpennya. Eits, sebelum kamu membuat teks cerpen, kamu perlu paham juga dengan struktur dan unsur-unsur teks cerpen. Dimulai dari struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen dibagi menjadi 4, orientasi, konflik atau komplikasi, klimaks, dan koda. Orientasi. Orientasi adalah bagian di mana kamu memperkenalkan tokoh, watak, dan latar cerita. Nah, setelah selesai memperkenalkan karakter, masuk ke struktur berikutnya, yaitu konflik atau komplikasi. Mudah saja, di bagian konflik atau komplikasi adalah bagaimana karakter utama bertemu dengan permasalahannya, dan hal-hal apa saja yang menghalangi tujuannya. Setelah itu, bagian konflik juga menunjukkan tentang usaha karakter utama untuk menghadapi masalahnya. Masuk ke struktur berikutnya, yaitu klimaks. Klimaks terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap evaluasi dan tahap resolusi. Evaluasi adalah bagaimana karakter utama memikirkan cara untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah yang ia hadapi. Lalu pada bagian resolusi adalah tahap penyelesaian akhir atau bisa disebut sebagai puncak dari masalahnya dan cara karakter utama menyelesaikan masalah. Terakhir adalah koda. Koda adalah bagian berisi kelanjutan cerita karakter utama setelah masalahnya selesai. Apakah ia berhasil mendapatkan tujuannya atau bahkan gagal, semua tergantung penulisnya. Nah, setelah tahu strukturnya, kamu juga harus tahu unsur-unsur teks cerita pendek. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan ide pokok yang mendasari sebuah cerita. Dari tema kamu bisa paham tentang nada cerita yang ada di dalam teks. Apakah itu berisi tentang persahabatan, keluarga, komedi, fantasi, dan lain-lain. Kedua, tokoh dan watak. Tokoh adalah pelaku dalam cerita, berupa tokoh utama, sampingan, dan pendukung. Lalu dalam setiap tokoh tersebut pastinya memiliki wataknya masing-masing. Watak tokoh dalam cerita digambarkan dalam 3 dimensi. Pertama, dimensi fisiologis, yaitu merupakan keadaan fisik tokoh, misalnya umur, jenis kelamin, ciri-ciri tubuh, dan sebagainya. Kedua, dimensi psikologis, merupakan keadaan psikis tokoh meliputi watak, kegemaran, standar moral, keadaan emosi, dan sebagainya. Ketiga, dimensi sosiologis, merupakan keadaan sosiologis tokoh meliputi pekerjaan, kelas sosial, ras, agama, jabatan, dan sebagainya. Ketiga, latar. Latar merupakan gambaran situasi mengenai peristiwa yang terjadi dalam cerita. Latar dibagi menjadi 3. Yang pertama, latar tempat, yaitu di mana lokasi yang ada di dalam cerita terjadi. Kedua, latar waktu, yaitu kapan terjadinya cerita tersebut. Dan ketiga, latar sosial, yaitu berupa adat istiadat,
tradisi, keyakinan, pandangan hidup, dan sebagainya. Keempat, alur dan plot. Alur adalah bagaimana ceritanya berjalan secara kronologis waktu, apakah maju atau mundur, atau bahkan maju dan mundur. Kebanyakan teks cerita pendek memiliki alur maju, kecuali ada adegan di mana tokoh mengingat atau menceritakan kejadian di masa lampau. Lalu plot adalah rangkaian tahapan dalam cerita yang berisi perkenalan, konflik, klimaks, dan penyelesaian. Kelima, sudut pandang. Sudut pandang adalah dengan mata siapa kamu menceritakan cerita. Apakah dari lensa tokoh utama atau sudut pandang orang pertama yang ditandai dengan kata ganti orang berupa aku dan saya. Atau dari lensa narator, yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu. Atau bahkan dari lensa orang lain, atau sudut pandang orang ketiga pengamat. Yang keduanya ditandai dengan kata ganti orang dia, ia, dan nama tokoh tersebut. Keenam, gaya bahasa. Karena teks cerpen adalah sebuah karya sastra, teks cerpen dengan bebas ditulis menggunakan bahasa yang lebih santai atau bermakna tersirat. Pemilihan diksi dan penggunaan majas akan berpengaruh terhadap keindahan cerita yang kamu sampaikan. Bisa juga digunakan untuk mengembangkan imajinasi tafsiran pembaca. Terakhir, amanat. Amanat atau pesan merupakan sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang, yaitu berisi pelajaran hidup yang bisa diambil dari sebuah teks cerpen. Nah, bagaimana? Apa kamu sudah paham? Jika kamu sudah paham, maka tunggu apa lagi? Ayo tulis teks cerita pendek buatanmu sendiri. Cukup sekian materi teks cerita pendek. Semoga video ini membantu kamu dalam membuat teks cerita pendek. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.